Halo semua, Shalom. Perkenalkan, namaku Manuel Erina. Aku dari Prodi Pendidikan Fisika 2020. Nah, pada hari ini, di vlog yang kali ini, kita akan membahas tentang die casting. Kita akan membahas apa itu die casting, kemudian jenis-jenisnya, kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari die casting, dan cara kerja dari die casting. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa sih itu die casting? Jadi die casting adalah sebuah cetakan logam yang bahan dasarnya adalah baja. Nah, proses ini biasanya disebut dengan pengecoran. Pada proses ini, die casting adalah salah satu teknik pembuatan sebuah produk di mana bahan utamanya yaitu logam dicairkan. Setelah mengalami peleburan, kemudian dituangkan pada sebuah cetakan berongga sesuai dengan bentuk aslinya. Bahan cetakan yang digunakan umumnya bernama cetakan logam. Dengan berbahan logam, tempat cetakan ini mampu digunakan berkali-kali sehingga disebut sebagai cetakan permanen. Nah, saat pengisian logam cair pada sebuah cetakan yang telah disediakan selalu menggunakan sebuah sistem gravitasi. Nah, pengecoran ini lebih dikenal dengan istilah gravity die casting. Apabila pengisian cairan dalam cetakan permanen, maka dilakukan dengan cara injeksi. Tekanan yang diberikan cukup tinggi yang disebut high pressure die casting. Seperti yang diketahui oleh kita semua, bahwa sifat dasarnya dari material die casting adalah mampu menarik panas. Tak hanya itu, mempunyai ketahanan pada proses tempering, konduktivitasnya baik, koefisien sebuah muai panas. Nah, kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis die casting. Ada dua jenis pengecoran yang sangat umum digunakan dalam pembuatan logam. Yang pertama itu ada HCDC atau biasa disebut hot chamber. Hot chamber adalah sebuah mesin yang meliputi melting unit dan injection unit. Melting unit merupakan sebuah tempat yang menjadi tungku pencairan bahan logam. Injection unit berguna untuk memberikan tekanan yang sangat tinggi dalam proses pengecoran. Sebuah logam cair atau bahan utamanya yang ada di dalam melting unit akan langsung diinjeksikan pada unit injection. Pada proses ini, tekanan yang diberikan sekitar 5.600 bahkan hingga 22.000 PSI. Proses hot chamber, silinder injeksi berada di dalam sebuah logam cair dan selalu terendam. Hal ini menyebabkan proses atau jam kerjanya menjadi minimum. Oleh karena itu, hanya mampu memiliki atau mengerjakan dalam skala yang sangat pendek pada siklusnya. Mesin ini banyak digunakan untuk pengecoran yang memiliki daya melting point atau titik leleh yang rendah, seperti timbal ataupun seng. Dikarenakan jangka waktu kerja yang pendek, membuat alat ini hanya bisa dikerjakan dengan titik leleh yang rendah. Apabila dipaksakan, akan menyebabkan kerusakan mesin. Memiliki beberapa keunggulan, yakni efek turbulensi rendah sehingga dapat mengurangi porosity. Selain itu, reaksi oksidasi dengan oksigen udara tidak ada dan mempunyai temperatur logam yang relatif stabil. Namun, pada alat ini juga memiliki kekurangan seperti biaya perawatan terbilang sangat mahal. Interaksi antar logam cair mampu menyebabkan abrasi yang mengotori logam. Selain itu, alat ini hanya dapat digunakan untuk logam yang memiliki titik leleh yang rendah. Yang kedua ada CCDC atau biasa disebut cold chamber. Berbeda dengan hot chamber, alat ini memiliki melting unit dan injection unit pada dua komponen yang berbeda, tidak dalam satu alat. Jadi pada alat ini logam cair perlu dituangkan terlebih dahulu pada melting unit ke ladle, dan nantinya akan dibawa oleh mesin injection untuk dituangkan dan diinjeksikan ke dalam die. Pada alat atau mesin jenis cold chamber memiliki sistem interaksi logam yang hanya berkontak langsung dengan lelehan logam dalam waktu yang sebentar atau singkat. Dengan begitu, sistem ini mampu bekerja atau jam kerja lebih tahan lama. Umumnya pada mesin jenis ini membutuhkan sebuah tekanan yang lebih besar untuk mengisi dan menutup berbagai rongga. Biasanya pada rongga die dan ujung flanger diberikan minyak atau pelumas, di mana pelumas ini digunakan untuk memberikan ketahanan yang lebih baik.
Dengan begitu diharapkan mampu meningkatkan umur material dan mengurangi kelengketan logam yang membeku. Alat ini sangat cocok untuk meleburkan suatu logam yang memiliki tingkat leleh yang tinggi. Sebagai contoh magnesium dan aluminium. Dikarenakan mampu bertahan dengan jam kerja yang lama, mesin ini mampu menghasilkan sebuah produk mulai dari 100 bahkan 150 buah per jamnya. Nah, kita akan masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu kekurangan dan kelebihan. Yang pertama kita akan membahas kelebihannya dahulu ya. Ada 5 kelebihan yang bisa diberikan oleh die casting. Yang pertama yaitu waktu proses atau pengerjaan suatu produk relatif cepat dan singkat. Yang kedua, mampu membentuk benda yang berdinding tipis. Yang ketiga, dapat mengontrol ukuran produk yang dianggap berlebihan. Kemudian yang keempat, menghasilkan kualitas produk yang permukaannya itu sangat baik. Kemudian yang kelima, memiliki kecepatan alir yang sangat tinggi. Nah, setelah kita membahas kelebihannya, kita akan membahas dengan kerugiannya. Yaitu ada 3. Yang pertama, mesin ini terkenal dengan harganya yang sangat mahal. Wow, mahal. Nah, yang kedua, material yang ada banyak terbuang sia-sia. Yang ketiga, dalam operasionalnya terkenal lebih tinggi dan sangat menguras kantong. Ya, karena tadi mahal. Nah, kita kan tadi udah bahas tuh apa itu die casting, kemudian jenis-jenisnya, kekurangan dan kelebihannya. Kita akan masuk ke topik yang terakhir, yaitu cara kerja die casting. Pasti kalian belum pada tahu kan, gimana sih cara kerja die casting? Nah, sini aku jelasin secara singkat ya. Jadi, proses die casting adalah material yang ada akan dipanaskan hingga melebur terlebih dahulu. Setelah cairannya melebur, maka akan dilakukan sebuah injeksi dalam cetakan yang telah disediakan. Dalam mencetaknya diberikan sebuah tekanan yang sangat tinggi. Dengan adanya tekanan yang sangat tinggi ini, maka diperlukan sebuah alat untuk mengkompres dies yang mana umumnya terbuat dari tool steel. Pada proses ini, tak sembarangan dies yang mampu untuk digunakan. Dalam proses kerjanya, dies menutup dan dikunci, kemudian material akan diinjeksi. Setelah ditahan untuk beberapa saat, dies dibuka dan injektor menekan agar produk dapat keluar. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang die casting, mulai dari penjelasan die casting, kemudian jenis-jenisnya, kekurangan dan kelebihan, serta cara kerjanya. Gimana nih, kalian udah pada ngerti belum? Pasti ngerti ya. Buat kalian yang belum ngerti, bisa tonton ulang. Nah, sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Bye-bye.